Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sarijal dari kelas 9B. Di video ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dan jangan lama-lama, kita akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, tahap kali ini tahap siklus pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Berikut ini adalah tahapan utama dalam siklus pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, kali ini tahap-tahapnya ada banyak ya guys. Ini yang pertama, prakelahiran atau buka kurung atau prenatal. Dan prakelahiran adalah periode ini dimulai dari pembuatan hingga kelahiran, terbagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama zigot, yang kedua embrio, dan ketiga dan janin. Yes, janin. Pada tahap ini terjadi pembentukan organ pada sistem tubuh kita yang vital. Yang pertama itu ada bayi di umur dari sampai 2 tahun atau 1 bulan sampai 2 tahun, periode pertumbuhan fisik yang cepat, perkembangan motorik, merangkak, berjalan, dan kemampuan berbahasa mulai berkembang. Ketergantungan penuh pada pengasuh untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ada anak-anak yang awalnya dari 1 bulan sampai 2 tahun, dan kali ini ada anak-anak dari umur 2 tahun sampai 6 tahun ya guys. Pertumbuhan fisik melambat dibandingkan masa bayi. Keterampilan motorik halus dan kasar semakin berkembang. Perkembangan kognitif yang signifikan termasuk kemampuan berpikir simbolis dalam bahasa yang lebih kompleks. Nah, mulai berinteraksi dengan teman sebaya dan belajar aturan sosial. Anak-anak bertengahan dan akhir dari 6 tahun sampai ke 12 tahun. Pertumbuhan fisik relatif stabil. Keterampilan akademik dan pemecahan masalah semakin berkembang. Pengembangan identitas diri dan pemahaman tentang nilai-nilai sosial. Nah, ada satunya yang ini nih, yang menjadi saya nih, remaja dari 12 tahun sampai 20 tahun. Periode perubahan fisik yang signifikan atau pubertas. Perkembangan kognitif mencapai tingkat yang lebih tinggi, termasuk kemampuan berpikir abstrak dan refleksi. Kalau tidak saya ya. Pencarian identitas diri dan peran dalam masyarakat. Hubungan romantis dan seksualitas menjadi perhatian. Nah, ada yang dewasa nih dari umur 20 tahun sampai 40 tahun. Dan dewasa awal fokus pada karir, pernikahan, dan keluarga. Yang pertama itu adalah karir, pengembangan kematangan emosional dan tanggung jawab sosial. Kedua, pernikahan. Pernikahan ada kondisi fisik berada pada puncaknya. Nah, ada dewasa madya nih. Dewasa madya dari umur 40 tahun sampai 65 tahun. Mencapai stabilitas dalam karir dan keluarga, perhatian pada kesehatan, visi, dan mencegah penyakit. Refleksi tentang pencapaian hidup dan persiapan untuk masa pensiun. Dan itu ada pada masa pensiun lanjut usia ke 65 tahun ke atas atau sampai 100. Penurunan
adaptasi terhadap perubahan peran sosial, pensiun, kehilangan pasangan. Fokus pada pertahankan kualitas hidup dan menemukan makna dalam usia senja. Nah, ada faktornya nih. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain. Pertama, genetik. Yang kedua, nutrisi. Ketiga, lingkungan. Yang keempat, kesehatan dan stimulasi dan pendidikan. Nah, di Indonesia khususnya di Bali terdapat beberapa aspek budaya dan mempengaruhi siklus pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama, tradisi dan ritual. Ulangnya, yang pertama tradisi dan ritual. Yang kedua, sistem keluarga. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, kesehatan. Dan ada kesimpulannya juga. Kesimpulan dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia adalah memahami siklus pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang sangat penting bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan memahami tahapan dan faktor-faktor yang